Bahaya banget nih. Agustusan di Sanggau, Kalimantan Barat, warga Kalimantan Barat ini malah kibarkan bendera Borneo Raya. Sebenarnya ini bukan tentang makar, tapi ini murni jeritan soal ketimpangan yang ada di Kalimantan Barat. Bayangkan nih, daerah kaya sumber daya, tapi masyarakat adatnya masih merasa termarginalkan dari kue pembangunan dan lapangan kerja. Ini cara mereka protes karena merasa jadi penonton di tanah sendiri. Lapangan kerja terbatas, tanah adat tergusur. Bendera yang dikibarkan itu adalah simbol budaya warisan sejarah Partai Dayak era awal kemerdekaan, bukan gerakan untuk memisahkan diri. Tapi patut kita syukuri, konflik di Sanggau kemarin selesai damai lewat hukum adat. Bendera lokal boleh berkibar asal merah putih tetap di posisi tertinggi. Itu bukti cinta mereka pada Indonesia nggak pernah luntur. Mereka cuma minta satu hal kok, adil. Kalau menurut kalian gimana? Katalino, Baju Ramin, Kak Saruga, Basengan, Kak Jubata. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Di mana kita? Terima kasih. Pernyataan sikap kami Ormas TBPR sebagai warga masyarakat Kalimantan merasa perlu menyuarakan keprihatinan kami terhadap rencana program transmigrasi Kalimantan. Program ini membawa dampak negatif bagi masyarakat lokal. Maka dengan ini kami mendesak ke pemerintahan pusat untuk satu, mengevaluasi kembali rencana program transmigrasi di Kalimantan dengan kajian yang tinjau dan berbagai aspek, terutama aspek sosial. Dua, anggaran program transmigrasi yang sudah disetujui oleh DPR RI agar dialihkan ke peruntukan bagi masyarakat lokal. Tiga, kami siap membantu mengawal program kepemerintahan dalam mendata penduduk lokal yang layak menerima fasilitas program transmigrasi untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Kami, Dewan Adat Dayak Kecamatan Endikong dan Aliansi Masyarakat Adat Dayak se-Kecamatan Endikong dengan ini menolak dengan tegas rencana program transmigrasi di wilayah Kecamatan Endikong dan wilayah Kalimantan pada umumnya dengan pertimbangan sebagai berikut. Satu, bahwa transmigrasi akan menimbulkan kejenuhan dan kesenjangan sosial antara penduduk lokal, dan transmigrasi karena penduduk transmigrasi diberi lahan gratis dari pemerintah dengan satu sertifikat hak milik hidup, diberikan tanggungan selama 1 sampai 8 tahun dan uang saku. Dua, bahwa transmigrasi akan mengancam eksistensi masyarakat adat dan hak wilayah adat dan kearifan lokal yang sudah diwariskan secara turun-temurun kepada bangsa Dayak. Ini lagi, pemuda Dayak Kalimantan minta merdeka. Kemarin-kemarin viralnya Aceh minta merdeka. Ini Kalimantan minta merdeka. Ada apa ya dengan negeri ini? Kalau negeri ini aman-aman, baik-baik saja, pasti rakyat itu tidak minta merdeka. Gimana menurut kalian? TNI membangun ribuan jembatan. Wow, cakep. Tapi yang pertama Pak Jenderal, ribuan jembatan yang Anda maksud itu yang mana saja? Jangan-jangan hanya laporan, karena memang Pak Prabowo suka laporan. Karena faktanya di lapangan Pak, di Aceh, di pedalaman Kalimantan, anak-anak belum tuh ada jembatan itu Pak. Mereka belum ada jembatan itu. Untuk ke sekolah saja mereka bertarung nyawa Pak. Jadi ribuan jembatan yang dimaksud itu, kita sebenarnya ingin tahu anggarannya berapa yang digunakan untuk membangun itu. Nah, yang kedua, kenapa sekarang TNI tugasnya malah membangun jembatan? Itu di Papua banyak tugas Anda sebenarnya yang harus dikerjakan begitu, dan nggak selesai-selesai. Nah, zaman Pak Jokowi dulu ada Menteri PUPR itu yang Pak Basuki itu yang bagus sekali dalam menjalankan tugasnya begitu ya. Apa sekarang Menteri PUPR yang sekarang nggak bisa bekerja? Kita juga nggak tahu begitu. Tapi harusnya kita sebenarnya nggak tahu cara Anda menjalankan negara ini gimana sih. Ya, Pak Prabowo mengatakan
bahwa selama pemerintahannya hampir 2 tahun sudah melakukan 121 kebijakan yang menjadi solusi untuk permasalahan-permasalahan negara. Ini hanya dapat laporan karena para peneliti mengatakan baru 16 kebijakan yang dibuat di era Pak Prabowo. Jadi 121 kebijakan yang dimaksud Pak Prabowo itu mungkin itu adalah program jangka panjang yang disusun oleh anak buahnya yang belum dibuat, belum dieksekusi begitu. Jadi ini menandakan kembali bahwa memang Pak Prabowo kalau pidato hanya mengandalkan laporan-laporan atas kertas dari anak buahnya. Nggak ada realisasinya di lapangan masalahnya. Tolong dong yang tahu bantu jelaskan ini maksudnya gimana ya video di atas ini ya. Setahu saya kan presiden itu kan panglima tertinggi di suatu negara ya. Presiden itu panglima tertinggi di suatu negara meliputi wilayah laut, darat, dan udara. Tapi kenapa dapat penghargaan dari bawahannya? Tuh maksudnya gimana? Ada yang bisa jelaskan nggak? Kan harusnya kalau seorang presiden itu mendapat penghargaan dari luar negeri, misalnya dari PBB apa dari apa gitu ya, dari apalah terserah, pokoknya dari luar negeri. Kenapa seorang pimpinan negara mendapatkan penghargaan dari anak buahnya? Jadi yang mau saya tanyakan, ini yang lebih tinggi itu dudukannya presiden apa Kapolri? Jenderal Bintang 3 kena korupsi 21 miliar, diduga uangnya untuk beli Alphard dan bikin kos-kosan atas nama perempuan muda. Ini harus diadili di mana? Jadi ada Letjen TNI Purnawirawan Widi apa gitu namanya, dia tersangkut kasus korupsi BUMD Cilacap sebanyak 237 miliar. Dan diduga ada aliran dana 21 miliar yang diduga ini untuk bikin kos-kosan dan juga beli Alphard atas nama Dian Putri Permatasari. Nah, terus kuasa hukumnya ini bilang, katanya ini nggak berhak nih di pengadilan militer nih, harusnya di Tipikor Semarang karena ini bukan wewenang militer, katanya begitu ya. Gua nggak peduli ya wewenang siapa aja ya, yang penting harus dihukum. Habis itu coba nih, Dian Putri Permatasari ya, coba tolong komen info kos-kosan. Gua rencananya kayaknya mau pindah ke Semarang ini. Coba info dulu lah, lokasi di mana nih? Sekalian gue mau sewa Alphard nih. Waduh Pak, wingi padahal tak dongakno lho. Mergo dek iki Jumate tak dongakno bismillahirrahmanirrahim, aja sampai salah ucap. Lah kaya cek sampean kleru opah ngupas brambang 700.000 kleru bos. Iki wingenane koncoku panenan. Iki ngupas brambang per kilone bayarannya 1.000, kendel koncoku bos. Lah regane brambang cuma 20.000, bawang paling saya 40.000 Pak per kilo. Dari bayarannya 700.000, petani bongko Pak. Sampean wi kulino moco duit gede-gede loh sampean mesti. Ongkone miliatan jutaan. Dadine kleru mesti ngucape. Nang kene paling 1.000 per kilone opah ngupase, gak 700.000. Nek 700 repes wis masuk akal, nang kene opahe sak kilo 1.000. Wes ngono ya, rasa bodoh geger. Mari kita bahas kemerdekaan Indonesia dan akankah terjadi kemerdekaan Aceh Nangro Aceh Darussalam. Kenapa warga Aceh ingin merdeka? Kenapa warga Aceh ingin mengibarkan bendera, bulan, dan bintang? Pada peringatan 20 tahun Damai Aceh, Gubernur Aceh menyentil pemerintah pusat bahwasanya pemerintah pusat baru merealisasikan 35% MOU Helsinki. Sehingga wajar rakyat Aceh marah. Salah satu penyebabnya adalah Aceh mempunyai sumber daya alam yang sangat besar sekali, gas. Dan gas itu bisa menghemat anggaran pemerintah hingga 180 miliar per bulan. Menghemat anggaran negara, menghemat negara 180 miliar per bulan. Bayangin berapa pendapatan gas yang ada di Aceh sehingga bisa membantu negara kita. Tapi timbal baliknya rakyat Aceh masih tergolong miskin. Itu